Ini beneran bikin resah ya, semacam kembalinya Superman yang nggak pernah kita minta. Revisi UU TNI ini harus dibahas terus sampai dibatalkan dan nggak dilaksanakan lagi. Tahun 2000 lewat TAP MPR nomor 4, Indonesia resmi mengubur satu makhluk mitologi dan menyeramkan yang bernama Dwi Fungsi ABRI. Itu era ketika militer bukan cuma jago tembak, tapi juga jago main politik, jago urus-urusan rakyat, dan jago bikin rakyat takut. Dan sekarang, welcome to Indonesia 2.0, di mana tentara nggak cuma jago perang, tapi juga jago ngurusin urusan kita dari beras sampai TikTok rakyat. Dan semua itu sudah legal berkat revisi UU TNI yang disahkan diam-diam. Belum lagi kalau ada yang berani protes. Wah, kalau waktu dulu itu sama aja kayak ngajak duel tanpa senjata. Zaman dulu suara kritis sering kali berakhir dengan hilangnya nyawa atau sekedar menghilang tanpa jejak. Para aktivis, akademisi, bahkan jurnalis harus berhati-hati kalau nggak mau berakhir di tempat yang nggak bisa ditemukan. Puncaknya, rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menggunakan Dwi Fungsi ABRI ini sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 3 dekade. Waktu itu rakyat mulai muak, gerakan protes semakin besar hingga akhirnya reformasi 1998 meledak. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah mencabut peran ganda ABRI dari politik dan pemerintahan sipil. Melalui TAP MPR nomor 4 MPR tahun 2000, Dwi Fungsi ABRI resmi dihapus dan militer dipaksa kembali ke barak. Indonesia pun bernafas lebih lega, demokrasi mulai tumbuh, kebebasan sipil meningkat, dan rakyat tak lagi hidup di bawah bayang-bayang tentara. Sampai sekarang ada yang mau gali kuburnya lagi. Sebuah skenario yang dulu kita anggap sudah jadi masa lalu, kini mulai menghantui kembali. Apakah ini kebetulan? Atau ada kepentingan tersembunyi yang ingin membawa kita kembali ke era di mana rakyat cuma bisa diam dan menerima? Ini adalah kebijakan baru yang mengundang masalah. Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi negeri ini, mulai dari krisis ekonomi, PHK di mana-mana, sampai harga cabai yang kadang lebih fluktuatif dari Bitcoin. Tiba-tiba DPR dan pemerintah kepikiran banget tuh buat revisi UU TNI. Salah satu poinnya, membuka jalan buat militer kembali ke ranah sipil. Loh, padahal dulu kita sudah susah payah loh menghapus sistem ini. Kenapa sekarang malah mau dihidupkan lagi? Apa kita udah kehabisan orang sipil yang kompeten buat ngurus negara sampai-sampai harus memanggil tentara untuk turun tangan? Ini seperti meminta atlet sepak bola untuk ikut bertanding kejuaraan bulu tangkis. Memang mereka atlet, tapi apakah mereka benar-benar ahli di bidangnya? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Pada 11 Maret lalu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan bahwa Prabowo ingin prajurit TNI bisa masuk ke 15 kementerian dan lembaga negara. Padahal kalau kita tahu bahwa tugas utama TNI ya menjaga pertahanan negara, bukan ikut mengelola urusan sipil. Militer harusnya fokus pada tugasnya, melindungi negara ini dari ancaman luar, bukan malah sibuk kebijakan pangan atau mengurusi birokrasi. Bahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terang-terangan bilang kalau TNI itu harus bersifat multifungsi. Bentar. Ini emang apa ya, kedengarannya keren seperti gadget serbaguna di film-film mata-mata ini. Tapi kalau ditelaah lebih dalam, ini bisa jadi bencana. Bayangkan kalau semua aspek pemerintahan mulai dipenuhi oleh perwira militer, bukannya memperbaiki keadaan, justru kita bisa kembali ke masa ketika kritik dianggap ancaman dan kebijakan dibuat dengan mentalitas komando bukan musyawarah. Lebih gawatnya lagi, tanpa kontrol yang jelas, multifungsi ini bisa melahirkan generasi tentara setengah matang. Ini setengah matangnya bener-bener setengah matang. Mereka tidak cukup sipil untuk memahami birokrasi dan tidak cukup militer untuk fokus pada pertahanan. Akhirnya tugas utama menjaga negara bisa terbengkelai, sementara urusan sipil justru semakin kusut. Jadi benarkah ini solusi? Atau kita sebenarnya sedang membuka jalan bagi masalah yang lebih besar? Ada bahaya yang mengintai. Kebijakan ini seperti bikin tentara jadi superhero yang harus bisa segalanya, dari berperang, bertani, ngurus dapur, makan gratis, sampai ngelola birokrasi. Masalahnya, kalau TNI jadi Jack of all trades, mereka bisa kehilangan fokus pada tugas utama, pertahanan negara. Ya, sekarang coba lihat deh Amerika. Mereka sampai bikin angkatan luar angkasa atau US Space Force karena sadar bahwa ancaman di masa depan bukan cuma di darat, laut, dan udara, tapi juga luar angkasa.
Singapura, negara sekecil itu punya unit cyber yang siap menangkis serangan digital. Bahkan Laos yang nggak punya laut aja tetap membentuk angkatan laut buat jaga sungai Mekong. Sementara kita bukan fokus memperkuat militer, malah sibuk menyebar mereka ke kementerian. Seolah TNI itu kayak anak magang yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Padahal realitanya ancaman terhadap Indonesia makin nyata. Wilayah maritim kita sering disusupi kapal asing. Teknologi perang kita masih ketinggalan dan serangan cyber terhadap instansi pemerintah makin sering terjadi. Kalau kita benar-benar ingin memperkuat negara bukannya membuat militer sibuk dengan urusan sipil, tapi juga memperkuat mereka sebagai pasukan pertahanan yang benar-benar profesional. Ya bayangkan kalau pasukan elit kita yang harusnya fokus menghadapi ancaman serius malah sibuk rapat koordinasi urusan administrasi atau ngurus anggaran makan siang di kementerian. Aduh, ibaratnya kita punya pemain bola kelas dunia tapi malah nyuruh mereka jadi tukang kebun stadion. Ya absurd banget kan? Ini emang terdengar sangat plot twist dan dampaknya sangat mengagetkan. Satu hal yang perlu diingat, tentara itu dilatih untuk berperang, bukan untuk melayani masyarakat sipil. Kalau mereka masuk ke ranah sipil, bukan nggak mungkin standar militer bakal diterapkan di situ. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, ada pemisahan tegas antara militer dan sipil. Kenapa? Karena mereka paham kalau militer terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan sipil, ujung-ujungnya bisa terjadi represi. Kita itu sudah pernah merasakan itu di era Orde Baru. Masa iya kita harus jatuh ke lubang yang sama lagi sih? Revisi UU TNI ini nggak bisa dianggap sepele. Ini bukan sekedar soal birokrasi, tapi soal masa depan demokrasi kita. Kalau ini terus-terusan dibiarkan, kita bakal menghadapi resiko kembalinya otoritarianisme ala Orde Baru. Publik harus bersuara. Janganlah buat kebijakan ini dengan senyap. Lalu ya seperti ini, tiba-tiba bangun tidur kita udah hidup di negara dengan nuansa militer yang pekat. Jadi inilah saatnya kita bertanya, mau kemana arah negeri ini? Apakah kita rela melihat sejarah berulang di mana militer kembali masuk ke ranah sipil, mengikis demokrasi dan perlahan-lahan membungkam suara rakyat? Ataukah kita akan berdiri tegak menjaga warisan reformasi yang dengan susah payah kita menangkan? Seperti yang pernah dikatakan Wiji Tukul, penyair pejuang yang suaranya pernah berusaha dibungkam oleh rezim. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih sudah nonton dan ini Rung Nalar.